Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 6. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 bilangan bulat. Pertama-tama saya sudah tuliskan di sini berupa garis bilangan. Mulai dari 0 tulis, kemudian sebelah kanan 1 2 3 4 5 ini menunjukkan dan seterusnya. Ini juga di bagian kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Jadi apa itu sesungguhnya bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Jadi ada 3. Bulat positif, bulat negatif. Di bilangan bulat punya lagi keturunan, punya anak lagi. Ada namanya bilangan caca. Bilangan caca mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada bilangan asli mulai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan asli ini sama dengan bilangan bulat positif. Jadi kalau dibilang bilangan asli berarti sama itu angka-angkanya bilangan bulat positif. Ada bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil ya? Mulai 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada bilangan genap. Apa itu? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ada bilangan prima. Apa itu? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada bilangan komposit. Ini semua adalah keturunan atau bagian-bagian daripada bilangan bulat. Sekarang kita sudah pengertian dan bagian-bagiannya ini penting, ini ditahu. Jadi kalau ditanya bilangan caca itu apa, tinggal kita sebut 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Mulai 0. Asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Sekarang cara bacanya ya. Cara baca, kalau bilangan misalnya kita ambil positif 5. Positif 5 ini dibaca positif 5, tapi dalam penulisan ini tidak usah, positifnya tidak usah ditulis dan tidak usah dibaca positif. Kalau orang membaca 5 berarti itu sudah 5, yang dimaksud 5 ini. Jadi kalau saya katakan 5 apel, berarti itu dipakai adalah bilangan bulat positif ini ya, tapi tidak usah dibaca. Sedangkan negatif, misalnya ini negatif 5, kita harus baca negatif 5. Jadi ini harus dibaca negatif 5. Contohnya, suhu di dalam kulkas itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Cara penulisannya begini. Negatif 5 ini dibaca suhu di kulkas, dalam kulkas negatif 5 derajat Celcius. Suhu di kulkas 5 derajat Celcius di bawah 0, berarti itu artinya sama dengan negatif 5. Sesudah cara membacanya, kita nilainya ya. Jadi nilai, bagaimana nilainya ini bilangan bulat. Nilai. Untuk nilai, bilangan bulat positif tambah ke kanan itu tambah besar. Tambah besar nilainya. Bilangan bulat negatif tambah ke kiri tambah kecil nilainya ya. Jadi untuk positif tambah besar, tambah besar itu ke kanan. Kalau negatif tambah ke kiri tambah kecil nilainya ya, tambah kecil. Jadi tambah kecil. Jadi misalnya begini. Kalau sama-sama positif, misalnya 5 itu besar atau lebih banyak daripada 2. 5 itu besar dari 2. Kalau sama-sama negatif, negatif 5 itu kecil daripada negatif 2. Atau dalam matematika ini dibaca 5 lebih dari 2. Kalau ini negatif 5 kurang dari negatif 2. Jadi ini menunjukkan nilainya kecil. Justru lebih besar ini. Bagaimana dibandingkan dengan 0?
0 lebih besar daripada negatif 5. Itu adalah Oke, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apa-apa yang digunakan itu sebenarnya bilangan bulat ini. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Misalnya termometer. Di termometer itu adalah di dalamnya diisi kalau bukan air raksa, air alkohol. Ya, dia mudah sensitif dengan panas dan dingin. 0, hanya di sini negatif 5, negatif 10, nah, ke atas 5, hanya 10, 15, dan seterusnya ya, sampai 100 misalnya. Nah, ini angka-angka yang digunakan adalah bilangan bulat. Misalnya ini termometer. Kalau kita simpan di dalam kulkas, bisa saja dia menunjukkan angka air raksa itu berada di negatif 5 derajat Celcius. Tapi kalau kita bawa misalnya di dalam kamar, bisa sampai mungkin 30 derajat Celcius. Antara 25 sampai 30 derajat Celcius kalau kita bawa di kamar. Atau kalau kita bawa di luar, di lapangan, bisa jadi sampai 40 derajat Celcius. Tambah besar nilainya. Atau kita bawa di kutub utara, bisa-bisa sampai dengan negatif 20, negatif 30 derajat Celcius. Saking dinginnya. Nah, inilah penggunaan daripada bilangan bulat di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya termometer. Atau biasa juga misalnya gedung misalnya. Dalam gedung, saya gambar gedung ini. Ini lantai dasar, anggaplah ini. Ini sudah di bawah tanah, ini tanah ini. Nah, ini. Nah, kalau kita berada di sini, berdiri di sini lantai dasar, berarti itu berdiri di 0. Nah, jadi salah orang mengatakan kalau di sini ini adalah lantai 1 ya. Yang dimaksud lantai 1 adalah sini. 2. Begitu juga ke bawah. Nah, ini sudah dikatakan lantai negatif 1. Tapi kan dalam bahasa sehari-hari tidak pernah kita dengar. Oh, saya berada di lantai negatif 1. Nah, yang biasa saya berada di lantai 1 bagian bawah ya. Saya berada di bawah lantai 1 ya. Berarti di sini negatif 1. Di sini juga negatif 2 ya. Jadi ini yang benar adalah lantai 0, atau dalam sehari-hari mungkin lebih sebaiknya kita katakan lantai dasar. Sebab kalau sudah di sini, ini sudah lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sama halnya kalau kita menempuh suatu perjalanan. Nah, jadi itu kilometer itu selalu mulai di 0. Ini 1, ini 2. Jadi kalau kita jalan, kalau sudah sampai di sini, hitungannya sudah 1 kilometer. Sampai sini 2 kilometer. Jadi selalu mulai dari 0. Sama halnya ini tadi. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari ini yang menyangkutan permukaan air laut. Ini saya ada laut, ini permukaannya. Kalau ada di sini ikan, ya, misalnya ini berada 5 meter, berarti dia berada negatif 5 meter. Nah, bisa dibilang ikan ini berada negatif 5 meter, berarti dia berada 5 meter di bawah permukaan air laut. Nah, sama halnya misalnya ini ikan, tiba-tiba ikan terbang ini ya. Ya, terbang setinggi 3 meter. Berarti dia sudah posisi positif. Atau pesawat. Pesawat ya. Pesawat berada ketinggian 5.000 meter. Itu berarti dia positif. Inilah contoh sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat, positif, dan bulat negatif. Kemudian lawan. Masih banyak lagi ya contoh-contoh persimpangan jalan lagi misalnya begini ya. Ini simpang. Kalau kita berada di kanan berarti itu posisi positif. Kalau kita berada di kiri berarti positif negatif. Kalau kita di bawah di bagian ini berarti negatif. Begitu juga positif di bagian atas. Itulah contoh-contoh lain daripada penggunaan bilangan bulat. Kemudian istilah lawan ya, itu lawan. Jadi ini sudah tadi contoh kehidupan sehari-hari.
Kita hapus ini. Ada lagi lawan. Jadi lawannya 5 itu ialah negatif 5. Lawannya 5, negatif 5 ialah positif 5. Ingat, kalau positif biar tidak diberi tanda tambah begini. Itu sudah menunjukkan positif. Jadi kalau saya bilang saya punya apel 5 buah, tidak usah ditulis positif 5 buah ya. Suhu di kutub utara negatif 20 derajat Celcius. Ini harus disertakan negatifnya. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh soal. Kita isi bersama. Nomor 1, diketahui bilangan bulat adalah ini negatif 5, 4, 0 dan seterusnya. Pertanyaannya, urut dari yang terkecil bilangan bulat di atas. Kalau kita disuruh urut dari yang terkecil, berarti kita cari bilangan besar tapi negatif. Negatif 7. Apalagi ini negatif 5. Baru negatif 2. Baru 0. Baru kita cari yang positif ya. Yang positif, ini yang 5 dan 8. Ini dari terkecil ke terbesar. Urut dalam urutan turun. Berarti turun berarti dari besar. Turun berarti dari besar ke kecil. Kita cari yang besar. 8. Kita balik saja. 5, 4, 0, negatif 2, negatif 5, dan negatif 7. Kita balik. Karena dia dari turun. Turun berarti dari besar ke kecil. Kemudian ini, tuliskan lawannya. Lawannya positif berarti negatif 205. Begitu juga ini. Lawannya negatif 10 ialah 10. Lanjut. Isi titik-titik menurut pendapatmu. Dengan angka positif atau negatif pada pernyataan ini coba. Pesawat terbang di ketinggian. Jadi kita angka-angkanya terserah kita mau pakai angka berapa. Misalnya pada 10.000 meter berarti sini positif. Menyelam sedalam. Kalau menyelam di air berarti apa? Misalnya negatif. Terserah angkanya berapa? Ya misalnya negatif 5 meter atau negatif 10 meter. Jadi dia menggunakan negatif. Kalau ini di atas menggunakan positif. Itu saja yang membedakan. Ini keadaan contoh sehari-hari. Itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.